Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu alal mursalin, amma ba'd. Siswa-siswa kelas 7 yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semua di rumah? Semoga kalian semua di rumah senantiasa sehat dan diberi perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan senantiasa semangat ya belajarnya, jangan kendur ya, jangan bermalas-malasan ya, karena kita semua sedang berada di jalan yang mulia, yaitu jalan menuntut ilmu. Anak-anak kelas 7 yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita sudah masuk ke bab baru yang merupakan bab terakhir kita di semester genap ini, yaitu tentang penyajian data. Nah, di penyajian data ini kita akan belajar mengenai bagaimana mengenal data itu sendiri dan bagaimana cara mengumpulkan data. Jadi pada pertemuan kali ini materi kita akan berpusat kepada mengenal data, di antaranya mengenai arti data dengan datum. Kemudian pembagian data menurut sifatnya, yaitu menjadi kuantitatif dan kualitatif, serta menentukan ya data berdasarkan cara memperolehnya, yaitu ada data primer dan juga ada data sekunder. Kemudian di dalam penyajian data atau statistik ya nama lainnya, kita juga nanti akan bertemu dengan istilah. Yang pertama adalah populasi. Yang kedua ada yang disebut sebagai sampel. Nah, selain itu nanti kita juga akan belajar bagaimana cara mengumpulkan data, yaitu melalui observasi, kuesioner, dan wawancara. Nah, untuk lebih detailnya, yuk kita masuk ke materi berikut ini. Mengenal data, kita harus memahami dulu arti kata data itu. Apa sih data itu? Data itu adalah keterangan yang menjelaskan tentang ciri-ciri objek yang diamati, atau bisa juga diartikan dengan kumpulan dari beberapa datum, di mana datum adalah fakta tunggal. Maka bisa kita simpulkan bahwa datum itu memiliki arti fakta tunggal. Kita lihat contohnya di sini. Diketahui kumpulan nilai ulangan siswa matematika kelas 7. Maka di sini dikatakan kumpulan nilainya disebut sebagai data. Misalnya dari 13 siswa ya, dari anak SMP Imam Nawawi Islamic School ya, memiliki nilai misalnya ada yang 190. Nah, kumpulan 190 setiap anak itu dari 13 anak itu disebut sebagai data. Ya, sebagai data. Sedangkan satu nilai siswa itu disebut sebagai datum. Ya, bisa bedakan ya apa itu data dengan datum. Kalau data kumpulan nilainya semua nilai. Ya, misalnya A 100, B 100, C 90, D 95 sampai ke anak terakhir. Nah, itu disebut sebagai kumpulan nilai, dan ini namanya data. Nah, kalau satu data saja itu disebutnya sebagai datum. Makanya datum tadi adalah fakta tunggal ya, fakta tunggal berarti satu. Ya, mudah-mudahan mengerti ya. Bisa membedakan antara data dengan datum. Data itu sifatnya kumpulan, kalau datum sifatnya satu data, satu nilai ya. Kita lanjutkan materi kita. Nah, data itu bisa kita bedakan. Yang pertama, berdasarkan sifatnya, yaitu bahwa data itu bisa dibedakan berdasarkan sifatnya. Ada yang disebut sebagai data kuantitatif. Data kuantitatif ini adalah data
yang berupa angka atau bilangan. Jadi dia bentuknya angka atau bilangan, ya. Jadi setiap setiap data yang sifatnya itu hasilnya adalah angka, maka itu disebut sebagai data kuantitatif. Nah, data kuantitatif ini dibagi dua. Ada yang disebut sebagai data kontinu. Apa itu data kontinu? Yaitu data yang diperoleh dengan cara mengukur, ya. Misalnya kita mengukur tinggi badan, misalnya pakai meteran, ya, kita ukur ya dari atas sampai bawah. Itu namanya data kontinu. Kenapa? Karena kita lakukan dengan cara mengukur langsung. Yang kedua ada data diskrit, ya. Apa itu data diskrit? Itu data yang diperoleh dengan cara menghitung, ya. Ya, ini misalnya nilai ulangan, ya. Nilai ulangan itu kan diperoleh dengan cara menghitung, ya. Misalnya nilai ulangan A, nilai ulangan B, ya, itu kan dihitung sama gurunya, ya, sama ustadznya, ya, nilainya tersebut. Gitu. Jadi bisa dibedakan antara data kontinu dengan data diskrit. Kalau kontinu itu diukur dengan cara kita melakukan pengukuran, misalnya tinggi badan, ya, panjang meja, itu kan diukur. Tapi kalau misalnya yang data diskrit itu dengan cara menghitung, misalnya adalah nilai-nilai tertentu, ya, misalnya nilai ulangan, ya, atau bisa juga dengan nilai data yang lainnya. Selanjutnya ada data kualitatif, ya. Nah, data kualitatif ini tidak berbentuk angka, ya, atau bilangan. Apa sih contohnya? Contoh data kualitatif itu adalah misalnya tentang warna, ya, mutu barang, kemudian ukuran atau ukuran suatu benda dan sebagainya. Ya, misalnya kita ingin menggabungkan, ya. Misalnya adalah data mengenai warna pakaian, ya, data mengenai warna kulit, ya. Misalnya dikumpulkan, ya, yang kulit yang putih, kulit yang hitam, kulit yang sawo matang, ya. Atau kalau ukuran misalnya ukuran baju, ya, ukuran baju, ya, misalnya kita ingin melakukan pengukuran baju, ini ada yang dapat L, ada yang dapat M, XL, ada yang dapat S. Jadi data untuk kualitatif itu bisa bentuknya warna, bisa bentuknya ukuran, ya, bisa bentuknya juga adalah mutu barang. Misalnya kita ingin mendapatkan data barang yang grade A, grade B, grade C, grade D, ya, dan seterusnya. Ya, jadi mudah-mudahan bisa membedakan, ya, mana data kuantitatif dan data kualitatif. Sekali lagi, data kuantitatif itu biasanya bentuknya angka, sedangkan kualitatif itu dia bukan angka. Selanjutnya data berdasarkan cara memperoleh. Bagaimana sih data yang dibedakan menjadi cara memperoleh? Yang pertama itu ada namanya data primer. Apa itu data primer? Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utamanya. Contohnya adalah data makanan yang disukai dengan memberikan angket pada siswa, atau data berat badan dengan melakukan pengamatan pengukuran tinggi badan. Ya, misalnya kita mengambil datanya dari orang langsung, ya, misalnya dari anak-anak kelas 7 SMP INIS, ya, semuanya dikasih angket. Sebutkan makanan yang kalian sukai. Berarti kan langsung ke orangnya, ya, orangnya langsung menjawab. Nah, ini namanya data primer. Kemudian kita langsung mengukur tinggi badan orang. Nah, ini kan berarti sumber utama, sumber yang akan kita ambil datanya. Berarti kita langsung berhadapan dengan sumber data kita. Nah, yang kedua dari data berdasarkan cara memperolehnya adalah data sekunder, yaitu
data yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dari pihak lain. Apa contohnya? Contohnya adalah data tentang nilai kurs rupiah yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, atau juga bisa juga data banyaknya sekolah di daerah 3T atau daerah tertinggal dalam provinsi yang diperoleh dari Dinas Pendidikan. Jadi ini namanya datanya tidak langsung. Kalau data langsung kan kita langsung mendata satu-satu ke sekolahnya ya, atau ke daerah tersebut. Nah, karena kita mintanya dari BPS, Badan Pusat Statistik atau Biro Pusat Statistik, maka kita langsung itu tidak secara langsung kita mendapatkan datanya. Jadi kita mendapatkan datanya dari lembaga tertentu yang sifatnya mereka mengambil data primer. Jadi sehingga kita dapatnya datanya sekunder. Kenapa? Karena kita ngambil dari BPS. Ya. Jadi kalau kita mengambil datanya dari sebuah lembaga tertentu atau ngambil dari website tertentu, ya, maka itu disebut sebagai data sekunder. Kenapa? Karena kita tidak langsung ke sumber utamanya, ya, tidak langsung ke sumber utama. Jadi bisa dibedakan ya, ketika kita ngambil data langsung dari sumber utama, maka itu disebut sebagai data primer. Sedangkan ketika kita tidak langsung ke sumber utamanya, misalnya ke website atau lembaga tertentu, maka itu disebut sebagai data sekunder, ya. Mudah-mudahan teman-teman kelas 7 sampai sini mengerti ya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang hal-hal yang berkaitan dengan data, yaitu tentang tadi statistik, bahwa statistik itu memiliki dua istilah yang disebut sebagai populasi dan sampel. Nah, populasi itu apa? Populasi adalah semua objek yang menjadi sasaran pengamatan. Misalnya populasi kelas 7, berarti semua anak kelas 7 ini adalah nantinya menjadi objek yang diamati. Misalnya ingin diamati adalah tinggi badannya, ukuran bajunya, ya. Misalnya kalau kita mengukur baju kan seperti itu ya. Nah, ini disebut sebagai populasi. Jadi semua orang ini yang nantinya dia akan direncanakan untuk ukur, maka disebut sebagai populasi. Kemudian yang kedua, itu ada juga disebut sebagai sampel. Apa itu sampel? Sampel itu adalah bagian dari populasi. Jadi sampel itu biasanya diambil beberapa, ya, tidak semuanya dari populasi. Misalnya dari populasi kelas 7 itu ada 13 orang. Maka sampelnya misalnya katakanlah diambil cuma 4 orang, ya. Maka itu adalah sampel yang 4 orang. Sedangkan 13 tadi adalah populasi. Dari 13 ini ternyata yang diambil ukurannya cuma 4, maka ini disebut sebagai sampel, ya. Jadi kalau populasi itu seluruhnya, kalau sampel itu hanya beberapa saja. Bisa misalnya ngambil 1 sampel, bisa 2, bisa 3, bisa 4, ya. Tidak harus seluruhnya, itu yang disebut sebagai sampel. Jadi sampel itu cuma bagian dari populasi. Jadi tidak diambil seluruhnya dari populasi tersebut, hanya bagian saja. Ya, mudah-mudahan bisa membedakan apa itu populasi dan juga apa itu bagian. Selanjutnya kita akan belajar cara mengumpulkan data. Bagaimana sih cara mengumpulkan data? Cara yang pertama adalah dengan melakukan observasi. Apa itu observasi? Observasi itu adalah cara mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadian. Bagaimanakah contohnya? Contohnya di sini adalah data tentang tinggi badan dan berat badan siswa dalam satu kelas. Nah, Ananda dapat melakukan pengamatan dari kegiatan pengukuran tinggi dan berat badan masing-masing siswa dalam satu kelas. Ya, misalnya kita observasi
ya bisa kita lihat langsung. Misalnya satu-satu kan bisa kita lihat, amati langsung ya. Ya, kita ukur tinggi badannya, kemudian timbang berat badannya, kan kelihatan semuanya. Itu namanya observasi. Kita langsung mengamati ya objek atau kejadiannya ya. Jadi ketika kita mengukur langsung ya, ukur tinggi badannya, menimbang berat badannya, maka itu dikatakan sebagai observasi. Nah, cara kedua itu disebut sebagai kuesioner. Ya, kuesioner ini adalah cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Contohnya, yaitu untuk mengumpulkan data jenis mata pelajaran yang disukai dan tidak disukai oleh siswa kelas 7. Ananda dapat membuat angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan mata pelajaran di kelas 7. Ya, misalnya kita ingin mengetahui ini, kira-kira dari 13 anak ini ditanyakan pelajaran apa sajakah yang tidak disukai, pelajaran apakah yang disukai. Nah, ini bisa kita lakukan dengan kuesioner ya, pertanyaan, daftar pertanyaan. Ya, nanti bisa diisi langsung oleh teman-teman kelas 7 yang lain. Nah, cara seperti ini itu disebut sebagai kuesioner atau angket ya. Kita kadang menyebutnya angket ya, bukan kuesioner. Padahal namanya adalah kuesioner ya. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan kita bisa mengumpulkan data. Atau dulu mungkin anak-anak kelas 7 pernah ditanya ya, misalnya adalah bagaimanakah cara belajar yang kamu sukai. Itu juga bagian dari angket ya, ketika ditanya tentang hal-hal seperti itu ya, sebutkan berat badan kamu, itu juga dengan daftar pertanyaan, itu juga angket ya. Sebutkan tinggi badannya, golongan darah kamu apa, itu juga bagian dari angket kadang-kadang ya. Nah, selanjutnya, cara mengumpulkan data yang terakhir adalah dengan cara menggunakan cara wawancara. Ya, apa itu wawancara? Yaitu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Jadi kalau wawancara itu kita bedanya dengan kuesioner. Kalau kuesioner itu kita bertanyanya melalui kertas ya, melalui daftar pertanyaan kertas yang kita buat. Nah, kalau wawancara ini kita berhadapan langsung ya. Contohnya data tentang minat dan bakat siswa kelas 7, maka kita bisa melakukan wawancara langsung kepada siswa kelas 7 di sekolah tersebut. Ya, misalnya kita tanya satu-satu, bisa telepon boleh ya, itu juga wawancara telepon. Ya, kemudian dengan WA juga bisa masuk ke wawancara ya. Tapi kalau dia bentuknya sudah misalnya Google Form ya, itu masuknya sudah ke angket ya, sudah ke angket ya. Kalau kita telepon ya atau telepon WA itu bisa kita katakan sebut wawancara ya. Atau dengan bertemu langsung itu juga kita sebut sebagai wawancara. Kita langsung bertanya kepada narasumber kita atau sumber utama kita. Nah, demikian anak-anak kelas 7 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya. Yang pertama adalah memahami arti data dengan datum. Ya, bisa bedakan. Yang kedua, anak-anak bisa memahami data berdasarkan sifatnya. Ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Kuantitatif dibagi dua, ada continue, ada discrete. Kemudian dari cara memperoleh data itu ada data primer dan juga ada data sekunder. Dan cara memperoleh data ada 3 cara, yaitu observasi, kuesioner, dan wawancara. Jika ada materi yang belum dipahami, silakan bertanya di kolom komentar atau bisa langsung WA pribadi. Bapak Ustadz akhiri, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.